kabar nih kalian pada hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Untuk Sobat Readers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menyebarkan link podcast ini ya, agar teman-teman dan rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan yang diatur di PMK 81 tahun 2024. Oke, pada episode kali ini saya Salsabila atau akrab dipanggil dengan Sabil akan ditemani oleh narasumber kita yang sudah sering kali menangani pemindah bukuan atau PBK dan pajak yang seharusnya tidak terutang nih, yaitu Mbak Lutfi. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Sabil apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kali ini, bisa nih Mbak untuk perkenalan diri dulu dan menyapa Sobat Readers yang menonton podcast ini. Halo Sobat Readers, kembali lagi dengan saya Lutfi dan Mbak Sabil ya tentunya di acara podcast kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Lutfi sebagai asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Tanjung Priok. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke inti podcastnya hari ini ya Mbak. Ya. Oke, di tengah hiruk pikuknya masalah terkait korteks ini yang semoga kedepannya itu semakin membaik, kita akan membahas mengenai permasalahan yang sering banget nih dialami oleh Sobat Readers sekalian, yaitu soal pemindah bukuan dan juga sekaligus pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, kalau dilihat-lihat nih Mbak, dulu awal-awal tahun 2025 itu banyak kan wajib pajak yang mengajukan permohonan pemindah bukuan. Nah itu tuh tidak mengalami kendala atau lancar-lancar aja nih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah tapi tiba-tiba jadi terkendala permohonan pemindah bukuannya itu ditolak. Nah padahal mungkin syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi sebagaimana sebelum-sebelumnya. Nah perlu Sobat Readers ketahui hal itu terjadi dikarenakan adanya perubahan regulasi atau sejak diberlakukannya PMK 81 tahun 2024. Oke, kemudian mungkin Sobat Readers berpikir nih, lantas jika tidak bisa dilaporkan pemindah bukuan, hak kami atas setoran pajak tersebut bagaimana? Apakah menjadi hilang? Kawan pajak tentunya tidak perlu khawatir karena hal itu tidak hilang. Namun secara aturan tidak lagi dipindah bukukan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, untuk setoran-setoran yang sudah tidak dapat dipindah bukukan lagi, Sobat Readers dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Dengan alasan inilah, pada kesempatan kali ini kami memang sengaja mengangkat dua tema sekaligus, yaitu pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terhutang. Oke, mungkin kita langsung aja nih ya bertanya kepada spesialis kita nih soal pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terhutang. Oke, bisa dijelaskan nggak Mbak? Apa sih yang dimaksud dalam pemindah bukuan itu? Oke, pemindah bukuan ya Mbak Sabil ya. Terkait pemindah bukuan, sebenarnya secara definisi ini tidak ada perubahan Mbak Sabil. Baik itu di aturan lama, sebelumnya itu di aturan PMK 242 tahun 2014 dan sekarang sudah diperbarui ya dengan adanya PMK 81 tahun 2024. Ini sama, artinya sama. Pemindah bukuan ini diartikan sebagai suatu proses pemindah bukuan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang sesuai. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya Sobat Readers semuanya ada kesalahan dalam melakukan penyetoran pajak. Nah ini gimana caranya untuk membenarkan kesetoran yang sesuai? Itu caranya dengan pemindah bukuan ini. Jadi nanti hasil dari bukti pemindah bukuan itu dipersamakan dengan kedudukannya dipersamakan dengan SSP atau surat setoran pajak dan juga bukti penerimaan negara. Seperti itu. Nah, sebenarnya mengapa sih Mbak pemindah bukuan atau PBK ini terjadi dan kapan Sobat Readers ini dapat melakukan permohonan pemindah bukuan? Oke, sama seperti artinya ya, kalau pemindah bukuan ini kapan terjadi? Itu terjadi berarti ketika ada kesalahan atau terjadi ketika adanya lebih bayar. Nah, tetapi di aturan yang sebelumnya kita bicara dulu di aturan PMK 242 ya Mbak Sabil tahun 2014. Ini pemindah bukuan ini dapat meliputi beberapa hal. Itu yang pertama, kesalahan dalam pengisian formulir. Terus yang kedua, kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN atau bukti penerimaan negara.
Nah, yang ketiga, kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP yang dilakukan oleh bank ataupun kantor pos. Yang keempat, kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindah bukuan. Yang kelima, dalam rangka pemecahan setoran pajak. Yang keenam, jumlah pembayaran pajak yang tertera di SSP itu lebih besar dari yang seharusnya terutang. Yang ketujuh, jumlah pembayaran pajak pada SSP atau bukti pemindah bukuan itu lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan impor, dokumen cukai ataupun surat tagihan atau penetapan. Nah, yang terakhir, sebab lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin terlalu banyak ya tadi Mbak Sabil. Jadi sobat kreditor sekalian nanti bisa nih sekalian ngecek peraturannya dari peraturan PMK 242 sama yang PMK 81. Gitu. Nanti bisa dicek lagi ya untuk aturan-aturannya pemindah bukuan itu seperti apa. Nah, itu tadi beberapa kesalahan yang bisa dilakukan pemindah bukuan Mbak Sabil menurut angka sebelumnya. Tapi nggak terpacu hanya dari 8 kategori yang tadi saya sebutkan. Di PMK yang terbaru, PMK 81 tahun 2024 ini itu tertera ya, menambahkan beberapa kondisi yang dapat dilakukan pemindah bukuan. Sama halnya di sini tertera di pasal 109 ayat 1. Yang pertama, ini dapat dilakukan pemindah bukuan terhadap satu, penggunaan deposit pajak. Yang kedua, pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang belum dilakukan penelitian untuk penerbitan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak. Nah, yang ketiga, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit kesejahteraan. Dan yang keempat, jumlah pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Oke, jadi dari aturan sebelumnya itu ada 8 kondisi dan sekarang di PMK yang terbaru PMK 81 tahun 2024 ini dipangkas menjadi 4 saja ya Pak. Iya, betul. Oke, benar Mbak Sabil. Jadi tadi bukan tambahan ya kawan pajak, tapi diringkas lagi menjadi hanya 4 kondisi yang bisa diajukan pemindah bukuan. Sebelumnya ada 8, sekarang hanya ada 4. Nah, kalau kita lihat lagi nih, tadi yang poin 4 Mbak Sabil itu kan ada klausal bahwa PBK atau pemindah bukuan ini dapat dilakukan kepada yang nyata-nyata pembayaran itu lebih besar dari pajak yang terutang. Tapi kalau kita lihat lagi di pasal yang selanjutnya, pasal 109 ayat 3 untuk poin 4 ini tidak dapat diajukan dalam hal pembayaran yang dimaksud merupakan 1. Pembayaran melalui SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Nah, yang kedua, pembayaran atas atau untuk penyetoran bea materai dalam rangka pendistribusian materai elektronik kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan umum atau Perum, percetakan uang Republik Indonesia untuk melaksanakan pendistribusian materai elektronik. Penjualan materai tempel yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia itu juga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Nah, yang ketiga, pembayaran pajak yang pada billingnya diterbitkan selain dari sistem DJP itu juga tidak bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang keempat, pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massal. Yang kelima, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Dan yang keenam, pembayaran pajak yang sudah diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam STP atau SKP atau putusan pengadilan dan sebagainya, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bertambah. Oke, baik Mbak. Dari penjelasan yang cukup panjang tadi ya, terdapat 2-3 poin nih yang bisa saya highlight cukup menarik. Yang pertama yaitu pemindah bukuan sesuai dengan PMK 81 tahun 2024, salah satunya adalah menggunakan deposit pajak. Yang kedua itu adalah pemindah bukuan atau PBK tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massal. Kemudian yang ketiga adalah pemindah bukuan tidak dapat diajukan atas pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT, walaupun jumlah pembayaran pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang terutang. Itu bagaimana bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi salah satu fitur terbaru dari adanya implementasi Cortex ini adalah deposit pajak. Jadi deposit pajak ini merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu,
atau secara awam kita bisa sebut bahwa deposit ini adalah saldo yang free, belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Nah, gimana caranya untuk Sobat Traders yang sudah membayar deposit pajak itu menggunakan deposit pajak untuk jenis pajak tertentu, misalnya untuk PPh pasal 21, 23, pasal 2. Itu sebenarnya bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan pemindah bukuan ini, Mbak Sabil. Jadi mungkin untuk Sobat Traders di luar sana itu pasti bertanya-tanya ya, karena banyak rumor yang menyatakan bahwa dengan adanya deposit pajak ini berarti nanti akan secara otomatis deposit pajak itu bisa digunakan gitu. Padahal itu sama sekali nggak bisa ya, Sobat Traders, karena untuk penggunaan deposit pajak itu harus didahului dengan adanya tindakan, baik itu tindakan pemindah bukuan atau tindakan untuk yang memilih itu tadi ya, memilih menggunakan saldo deposit. Mungkin ketika Sobat Traders di sini mau melakukan pembayaran tunggakan atau pelaporan SPT massal yang memang nyata-nyata terjadi lebih banyak seperti itu. Jadi kayak deposit ini adalah kayak saldo buat menabung seperti saldo, tapi yang digunakan untuk membayar pajak. Betul. Jadi harus ada tindakannya dulu nih Iya, sebelum betul. Jadi tidak bisa dari kantor pajak secara otomatis ngambil saldo deposit, itu nggak bisa, tetap harus ada tindakan. Seperti itu. Nah, terus kemudian Mbak Sabil, dengan adanya Cortex ini kita itu menggunakan konsep baru yang namanya konsep seamless. Apa itu? Ya, konsep seamless ini itu bisa diartikan tanpa hambatan, tanpa gangguan atau berjalan mulus dan terintegrasi dengan baik. Dalam konteks perpajakan, konsep seamless tax compliance ini diperkenalkan oleh DJP mengacu pada proses kepatuhan pajak yang lebih otomatis, efisien, dan minim kesalahan. Jadi itu salah satu fitur terbaru dari Cortex ya, kelebihannya gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mak, maksudnya itu gimana? Oke, jadi untuk konsep seamless ini itu dia akan meminimalisir kesalahan yang menyebabkan kawan pajak semuanya harus melakukan pemindahan bukuan. Jadi contohnya seperti ini Mbak Sabil. Ketika di aplikasi Cortex ini sekarang saat kita mau lapor SPT itu nanti akan ada tombol bayar dan lapor. Jika ada kekurangan pembayaran maka sistem akan secara otomatis menghasilkan per billing. Jadi kawan pajak semuanya tidak perlu membuat billing mandiri di luar dari Cortex. Nah, jadi dengan adanya konsep seamless ini akan diharapkan kedepannya akan mengurangi kesalahan dari kawan pajak semuanya. Jadi dalam sistem ini itu yang pertama tentunya dengan adanya konsep seamless ini itu lebih praktis karena kawan pajak semuanya tidak perlu membuat billing secara manual. Nah, yang kedua lebih akurat karena sistem sudah menyediakan billing secara otomatis. Jadi ketika ada kurang bayar ya disitulah sistem akan membuat billing sesuai dengan kurang bayarnya. Nominalnya juga sama. Betul. Begitupun dengan kode akun jenis pajaknya itu akan otomatis terbuat oleh sistem. Nah, yang ketiga itu adalah minim kesalahan. Sama yang tadi saya bilang, itu mengurangi kasus salah bayar, salah setor yang perlu diperbaiki dengan pemindahan bukuan. Kurang lebih untuk konsep seamless itu seperti itu Mbak Santi. Jadi lebih meminimalisir nih kesalahan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kan banyak ya kawan pajak sekalian ini yang salah setor karena Betul. misalkan nominalnya salah ataupun apik AJS-nya juga salah. Iya, betul sekali. Nah, terus selanjutnya tadi highlight yang kedua dan yang ketiga itu terkait pembayaran yang dianggap sebagai penyampaian SPT massal. Ini tuh seperti apa sih maksudnya gitu? Karena sebelumnya itu apapun jenis pemindah bukuannya dan kondisinya itu masih bisa diterima ya Mas. Iya. Tapi ternyata dengan adanya PMK 81 ini tidak semua kondisi itu dapat dikabulkan permohonannya. Nah, di sini untuk pembayaran pajak yang dianggap sebagai penyampaian SPT massal itu contohnya adalah seperti pembayaran angsuran PPh, baik itu PPh 25 untuk orang pribadi maupun untuk badan. Nah, yang kedua, kalau misalnya di sini kawan pajak ada yang memiliki usaha atau UMKM, pasti juga tidak asing lagi dengan pembayaran final UMKM final 0,5%. Nah, itu juga dianggap sebagai pembayaran yang dianggap dengan penyampaian SPT massal. Jadi atas angsuran maupun atas pembayaran PPh final ini tidak dapat dilakukan pemindahan bukuan. Nah, terus kemudian yang highlight ketiga yaitu pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT massal. Ini dianggap seperti misalnya kawan pajak di sini sudah melakukan pelaporan SPT massal PPN ya untuk
untuk yang sudah statusnya PHP, terus kemudian ada faktur yang dibatalkan, otomatis kan akan jadi agak lebih bayar dari yang sudah dibayarkan sebelumnya ya Mbak Sabil. Nah, atas lebih bayar ini itu kawan pajak ingin dilakukan pemindah bukuan ke masa berikutnya misalnya, atau ke masa di mana yang akan dituju. Nah, ini tidak bisa karena atas pembayaran PPN ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT. Begitupun juga dengan pembayaran PPh pasal 29 atas SPT tahunan, SPT masa unifikasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu dia Sobat Redebus penjelasan terkait dengan pemindah bukuan sesuai dengan PMK 81 tahun 2024, di mana ruang pengajuan pemindah bukuan itu menjadi terbatas, yang mana dulunya itu 8 alasan yang bisa diajukan pemindah bukuan menjadi 4 alasan saja. Oke, tadi di awal sudah disinggung tuh terkait yang tidak dapat diajukan pemindah bukuan itu padahal terdapat kelebihan setor daripada pajak yang terutang, itu dapat dilakukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu bagaimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya pajak yang seharusnya tidak terutang itu? Oke, sekarang kita masuk ke pengembalian pajak ya Mbak Sabil ya. Jadi di sini pajak yang seharusnya tidak terutang atau biasa kita sebutnya PISTT ya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru karena sebelumnya memang sudah ada terkait pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Nah, sebelumnya itu diatur di PMK 187 tahun 2015, di mana kemudian diatur kembali di PMK nomor 81 tahun 2024. Jadi secara sederhana, pajak yang seharusnya tidak terutang ini dapat dipahami sebagai pajak yang sudah dibayar oleh kawan pajak, namun secara nyata-nyata seharusnya tidak terutang atau ada lebih bayar gitu. Jadi atas pembayaran yang sudah dilakukan kawan pajak itu ternyata seharusnya tidak terutang pajak. Seperti itu untuk singkatnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak, permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini dapat diajukan dalam hal apa aja sih? Sama seperti pengertiannya ya Mbak Sabil ya. Jadi untuk pajak yang seharusnya tidak terutang ini dapat diajukan ketika memang secara nyata ada pajak yang seharusnya tidak terutang tetapi dibayar oleh kawan pajak di sini, atau nyata-nyata ada lebih bayar yang sudah dilakukan penyetoran tetapi tidak bisa dilakukan pemindahan bukuan karena kepentok 4 kondisi tadi. Nah, itu kawan pajak bisa minta kembali haknya untuk pengajuan pengembalian atas pembayaran pajak yang sudah dilakukan penyetoran seperti itu. Nah, untuk kondisinya itu secara aturan jika kita bandingkan dengan PMK sebelumnya atau PMK 187 dengan PMK 81 ini ada sedikit perubahan Mbak Sabil. Oke, apa aja tuh? Itu secara umum permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal yang pertama, terdapat pembayaran yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh kawan pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Nah, yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut itu lebih besar dari yang seharusnya. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan kepada bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, yang terakhir, itu terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Nah, ini tidak terbatas hanya dari 5 poin yang saya sebutkan tadi ya Mbak ya. Jadi di PMK 81 ini terdapat tambahan aturan terkait pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini itu seperti yang pertama, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Yang kedua, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Yang ketiga, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Dan yang keempat, pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam pasal 44B UU Undang-Undang KUP. Nah, 4 ini juga bisa diajukan pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, terus Mbak, jenis pajak apa aja sih yang bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini? Untuk jenis pajaknya itu tidak terbatas ya Mbak Sabil ya. Itu bisa meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,
pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, bea materai, pajak penjualan, dan juga pajak karbon. Jadi semuanya ini bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, selain pajak yang sudah saya sebutkan tadi, itu untuk pembayaran deposit pajak yang sudah kawan pajak lakukan, seperti yang di awal tadi ya. Misalnya kawan pajak di sini ada yang sudah menyetorkan deposit pajak, tapi sampai di akhir tahun ternyata sudah tidak ada lagi kewajiban pajak yang harus dibayar. Nah, atas deposit pajak ini kawan pajak bisa ajukan pengembalian. Jadi haknya bisa kita minta lagi Mbak Sabil. Jadi tidak ada di deposit pajak lagi, tapi mau saya minta nih untuk dikembalikan karena kewajiban perpajakannya semuanya sudah saya selesaikan. Nah, itu bisa juga diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kayak semacam ditarik gitu lah ya. Itu Di withdrawal lah. ya, oke. Nah, kemudian nih Mbak, ceritanya kan ada pengembalian nih, terus semacam restitusi. Ini apakah mirip dengan pemeriksaan atau dilakukan tindakan pemeriksaan terlebih dahulu nih untuk sobat redebers yang memperoleh pengembaliannya atau bagaimana? Pertanyaan yang bagus Mbak Sabil. Jadi pasti di sini kawan pajak bertanya-tanya ya, kalau misalnya saya mengajukan pengembalian pajak pasti ribet nih nanti karena harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, di sini kawan pajak betul, kalau misalnya untuk pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini tentunya pasti akan melalui proses ya, proses penelitian untuk nanti akhirnya akan diterima gitu atau akan di-approval seperti itu ya. Nah, di sini yang paling kita kenal itu adalah restitusi. Di mana restitusi pajak ini atau pengembalian melalui restitusi ini itu jangka waktunya 6 sampai 12 bulan. Dan itu melalui proses pemeriksaan Mbak Sabil. Nah, tapi selain itu ada juga kita kenal yaitu restitusi dipercepat, di mana untuk mendapatkan pengembalian dari restitusi dipercepat ini tidak melalui proses pemeriksaan, tapi melalui proses penelitian. Dan waktunya pun juga hanya 1 bulan seperti itu. Nah, kalau untuk yang pajak seharusnya tidak terutang ini maksudnya ke yang mana gitu ya? Apakah melalui pemeriksaan atau penelitian? Nah, untuk kasus ini itu kita menggunakan proses penelitian Mbak Sabil. Penelitian ya Mbak? Betul, jadi tidak melalui proses pemeriksaan. Dan tentunya ini pasti akan ada beberapa tahap dulu untuk dilakukan penelitian. Nah, kalau untuk tahap selanjutnya itu sama seperti restitusi maupun restitusi dipercepat. Jadi ketika penelitian permohonan ini sudah selesai, nanti akan muncul SKPLB atau surat ketetapan lebih bayar. Nah, kemudian setelah terbitlah SKPLB, nanti akan ada SKP KPP yang kemudian akan dilanjutkan ke penerbitan SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak ya Mbak Sabil ya, yang kemudian nanti akan ada pencairan yang masuk ke rekening kawan pajak semuanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti udah selama 6 sampai 12 bulan itu tadi ya? Iya. Lebih cepat lagi. Iya, kita hanya pakai proses yang namanya penelitian. Oke, pertegas yang tadi nih Mbak terkait dengan jangka waktu penyelesaian. Nah, itu untuk yang permohonan pemindah bukuan dan pajak yang seharusnya tidak terutang ini berapa lama Mbak? Oke, untuk jangka waktu ya Mbak Sabil ya. Kalau jangka waktu itu tidak berubah Mbak Sabil, baik untuk pemindah bukuan maupun pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, kalau untuk yang pemindah bukuan ini masih diatur paling lama itu 30 hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Nah, untuk yang pajak seharusnya tidak terutang ini juga masih sama, diatur untuk jangka waktunya paling lama adalah 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Oke, berarti untuk yang PBK itu adalah paling lama 30 hari. Betul. Sedangkan yang PYSTT atau pajak yang seharusnya tidak terutang itu adalah 3 bulan. Iya, 3 bulan. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak. Bagi sobat redebers yang menonton nih yang akan melakukan 2 jenis permohonan tadi, pemindah bukuan maupun pengurangan pajak yang seharusnya tidak terutang, ini bagaimana Mbak cara melakukan? Oke, untuk cara pengajuannya ya Mbak Sabil ya. Dengan adanya PMK 81 tahun 2024 ini dan sudah kita gunakan aplikasi Cortex, itu kawan pajak semuanya bisa mengajukan melalui aplikasi Cortex dari masing-masing akun atau bisa juga datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, caranya gimana kalau misalnya mau menggunakan akun Cortex nih? Karena kan sekarang menunya lebih banyak tuh ya Mbak ya daripada DJP online. Nah,
untuk pemindah bukuan, silahkan kawan pajak bisa masuk ke tab menu pembayaran, terus ke permohonan pemindah bukuan. Nah, kalau yang untuk pajak yang seharusnya tidak terutang, nanti sama untuk menunya ke menu pembayaran terlebih dahulu, terus kemudian pilih yang formulir restitusi pajak, kemudian pilih alasan permintaan restitusi yang sesuai. Jadi nanti tinggal diisi aja mengikuti dengan step-step yang ada di sistem, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pemindah bukuan sendiri, ini ada dua cara ya Mbak Sabil ya. Yang pertama, itu ketika kawan pajak semuanya sudah berhasil mensubmit permohonan pemindah bukuan, pemindah bukuan ini yang pertama bisa langsung dilakukan oleh sistem. Jadi ketika kawan pajak sudah berhasil pemindah bukuan, saat itu juga bisa langsung terbit hasilnya. Itu yang namanya approval full dari sistem. Nah, yang kedua itu ada juga pemindah bukuan yang harus melalui penelitian dari petugas pajak. Nah, itu jadi ada dua kemungkinan dari permohonan PBK yang diajukan kawan pajak. Tadi untuk pemindah bukuan itu kita lihatnya tergantung dari resiko ya Mbak Sabil ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak di sini hanya akan memindahkan saldo deposit ke pembayaran SPT yang menunggu pembayaran nih misalnya. Nah, itu akan secara otomatis langsung diproses oleh sistem. Tapi kalau misalnya resikonya kira-kira tinggi, itu pasti akan diperlukan penelitian terlebih dahulu oleh petugas. Nah, sementara untuk permohonan pajak yang seharusnya tidak terutang, ini perlu adanya approval dan juga penelitian dari petugas pajak Mbak Sambil, baik itu dari petugasnya dan juga ke atasannya. Karena kan dari pajak yang seharusnya tidak terutang ini nantinya akan terbit produk hukum yaitu SKPLB. Nah, namun karena penerapan sistem Cortex ini belum sepenuhnya berjalan lancar, itu alangkah lebih baik kawan pajak kalau mau melakukan permohonan pajak yang seharusnya tidak terutang bisa datang ke kantor pajak terlebih dahulu. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan gitu ya. Betul, karena kan tadi kita lihatnya jangka waktu itu ketika permohonan diterima secara lengkap. Nah, jadi ketika kawan pajak mengisi mandiri, itu kan pasti takutnya ada yang nggak lengkap. Jadi kan akan lebih memperpanjang jangka waktu itu ya. Betul. Mana kalau misalkan ada kesalahan nih, nanti wajib pajak malah disuruh untuk mengulang, menginput kembali yang mana dapat menyebabkan jangka waktunya itu bertambah lagi, mengulang dari awal gitu. Ini sejalan dengan harapan aplikasi Cortex kita ya Mbak, semoga semakin sempurna menuju kesempurnaan dan tentunya konsorsium tadi dapat diterapkan oleh kita semua. Oh iya, betul sekali. Oke, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast nih Mbak Lutfi. Sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lutfi atas meluangkan waktunya dan telah berbagi informasi menarik nih mengenai pemindah bukuan dan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, untuk sobat Redabers, jangan ragu dan jangan takut ya apabila masih ada yang ingin ditanyakan nih terkait dengan perpajakan, dapat menghubungi kami di akun media sosial kami antara lain ada Instagram, YouTube, X atau Twitter, TikTok, atau bisa juga menghubungi via WhatsApp yang tertera pada bio Instagram kita. Oke, akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Cortex Conversation About Tax. Sampai jumpa.